Bab 4094, Berlatih Keras. Guru sedang berlatih di sini. Saya telah belajar secara diam-diam selama ratusan tahun. Untungnya, guru baik hati dan tahu bahwa saya belajar secara diam-diam. Alih-alih menyalahkan saya, dia menerima saya sebagai muridnya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa berubah menjadi manusia. Paling-paling, aku hanya akan menjadi iblis tikus. Aku tidak tahu kapan aku akan dipukuli sampai mati. Karena guru telah mempercayakanmu kepadaku, kamu harus belajar dengan giat dan jangan berpikir untuk bermalas-malasan. Kapan kamu bisa menerobos formasi di sekitarnya? Kapan kamu bisa pergi? Pria parubaya itu berkata kepada Dev. Saya mengerti. Dev tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari sini, jadi dia mempelajari seni pola ilahi dengan pikiran tenang. Dev duduk bersila, sementara pria parubaya itu memberitahu Jenderal Dev cara mengukir pola dewa kuno. Mendengarkan narasi kakak laki-lakinya, Dev perlahan menemukan bahwa pola ketuhanan kuno ini berbeda dari pola formasi biasa. Melihat Dev mendengarkan dengan seksama, pria parubaya itu mengangguk puas dan berkata, perbedaan antara pola ilahi adalah bahwa pola tersebut dapat diukir dan ditata dalam formasi besar tanpa bergantung pada kekuatan spiritual para biksu. Orang awam memahami seni pola ketuhanan dan juga bisa menggambarnya. Untuk mengaktifkan pola ketuhanan, Anda tidak memerlukan kekuatan spiritual sebagai medianya. Sekarang saya akan mengajari Anda cara mengukir pola ilahi. Anda harus mengendalikan kesadaran Anda dan jangan pernah menggunakan kekuatan spiritual Anda. Anda perlu menaruh seluruh kesadaran Anda pada pola ketuhanan ini, dan membayangkan bahwa Anda adalah bagian dari pola ketuhanan, dan seluruh formasi juga merupakan bagian dari tubuh Anda. Jangan menganggap pola ilahi ini sebagai senjata untuk bertahan melawan musuh. Anda harus menganggapnya sebagai tubuh Anda. Pria parubaya itu memberitahu Dev dengan hati-hati. Dev mendengarkan dengan seksama dan melafalkan kata-kata pria parubaya itu di dalam hatinya beberapa kali. Setelah selesai berbicara, pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan kain kuning sepanjang 1 kaki dan lebar beberapa kaki muncul di depan Dev. Ada pola ketuhanan di dalamnya, kamu bisa berlatih sesuai dengan itu. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu menghilang, berubah kembali menjadi tikus putih, dan kemudian meninggalkan rumah jerami sambil mencicit. Dev memandangi kain besar berwarna kuning itu. Memang ada banyak pola ketuhanan yang diukir di atasnya. Setiap pola ketuhanan tidak terlalu besar, tetapi ada garis-garis kecil yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Sebuah aturan. Dev memperhatikan dengan cermat, dan semakin dia melihat, dia menjadi semakin ketakutan, karena dia menemukan bahwa setiap pola ilahi adalah sebuah formasi, dan pola ilahi pada seluruh kain kuning adalah formasi yang lebih besar. Dengan kata lain, suatu formasi besar terdiri dari banyak formasi kecil, dan di antara formasi kecil tersebut terdapat formasi yang lebih kecil lagi. Jika formasi ini ingin dipecahkan, mungkin akan lebih sulit daripada naik ke langit. Kompleksitas pola ketuhanan berada di luar psikologi Dev, tetapi Dev tidak berniat menyerah. Mengikuti pola formasi pada kain kuning, Dev mulai mengukirnya perlahan. Sambil menahan napas dan membuang pikiran yang mengganggu, Dev terus mengukirnya berulang kali. Waktu berlalu, dan Dev sudah lupa waktu. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengukirnya, tetapi Dev hanya mengikuti contoh labu dan melukis semua pola formasi pada kain kuning. Saat ini, Dev merasa seluruh tubuhnya kelelahan. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan spiritual, konsentrasi jiwanya membuat seluruh tubuh Dev sangat lelah. Setelah bersantai, Dev terjatuh. Sekarang Dev tidak memperhatikan apakah rumah jerami ini bobrok. Melihat atap pemancar cahaya dan bintang-bintang di luar, Chen Ning berbaring dengan tenang. Namun segera, Dev menemukan bahwa yang berkedip di luar atap bukanlah bintang, melainkan sepasang mata. Mata ini mulai memerah, dan melayang di udara. Tidak ada tubuh yang terlihat, hanya sepasang mata yang tampak menatap Dev melalui celah. Dev mengerutkan kening dan dengan cepat berdiri dan melihat dengan hati-hati. Bab 4095, saya tidak akan menyerah. Sepasang mata terus mendekati Dev, dan seluruh rumah jerami dipenuhi dengan cahaya merah redup. Saat mata ini terus mendekat, formasi di sekitar rumah jerami diaktifkan, dan sinar cahaya menyelimuti rumah jerami itu. Orang-orang ini melihat formasi yang diaktifkan dan tidak terus mendekat. Dia terus menatap Dev dengan mata itu, membuat kulit kepala Dev mati rasa. Namun, karena adanya penghalang formasi, Dev menghela nafas lega, karena dia masih belum tahu milik siapa mata merah itu. Jika itu adalah beberapa monster, Dev tidak takut, tetapi jika itu adalah beberapa pembudidaya iblis, dan para pembudidaya iblis tidak lemah, maka itu akan merepotkan. Tapi setelah beberapa saat, orang-orang ini tidak terus mendekat, membuktikan bahwa lingkaran sihir ini benar-benar membuat takut orang-orang ini. Melihat pemandangan ini, Dev berhenti peduli. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mulai berlatih pola ilahi. Saat Dev menulis berulang kali, Dev menjadi semakin mahir.
Dan kecepatan penyelesaian pengukiran ke-200 jelas jauh lebih cepat daripada yang pertama kali. Dev tidak hanya harus berkonsentrasi saat ini, tetapi juga harus menanggung kesepian. Banyak orang akan menjadi gila jika melakukan hal yang sama berulang kali. Saya tidak tahu berapa kali dia mengukirnya, dan saya tidak tahu berapa hari dan malam berlalu. Ketika Dev selesai mengukir pola dewa dalam satu tarikan napas lagi, tikus putih kecil itu muncul lagi. Adik laki-laki, bagaimana perasaanmu? Pria parubaya yang berubah menjadi tikus putih bertanya pada Dev. Untungnya, saya jauh lebih mahir. Dev tersenyum sedikit, tetapi kemudian bertanya, saudaraku, ketika saya sedang mengukir pola formasi, saya menemukan sepasang mata merah di luar, menatap saya dengan cermat. Kakak senior, tahukah kamu apa itu? Ketika pria parubaya mendengar ini, dia sedikit mengernyit, tetapi dia segera santai dan berkata, adik laki-laki, jangan takut. Dengan perlindungan formasi, tidak ada yang bisa menerobos. Kamu hanya perlu khawatir tentang mengukirnya. Pola formasi. Ngomong-ngomong, guru memintaku untuk membawakanmu 2 rumput penekan jiwa, yang dapat membantumu memadatkan jiwamu dan bagus untuk mengukir pola formasi. Pria parubaya itu memberi Dev 2 rumput peri, yang terlihat sangat berharga. Kakak senior, terima kasih guru untukku. Dev menyingkirkan rumput ubur-ubur itu tanpa basa-basi. Pria parubaya itu tidak berkata apa-apa lagi dan segera pergi, dan sepertinya dia akan pergi dengan tergesa-gesa. Dev tahu bahwa kakak laki-laki ini pasti tahu apa itu sepasang mata itu. Mungkin dia takut dia akan menjadi penakut dan pikirannya akan terpengaruh, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi apapun itu tidak akan mempengaruhi Dev. Dev hanya bisa mengukir pola ilahi. Duduk dengan tenang, Dev menyempurnakan 2 rumput penenang jiwa. Dan setelah pria parubaya itu pergi, tubuhnya langsung menghilang. Segera dia muncul di puncak gunung, dan leluhur dari pola ilahi juga berada di puncak gunung ini. Tuan, seperti yang Anda duga, iblis formasi memang muncul, tetapi mereka diblokir oleh formasi dan tidak membuat gerakan drastis apapun. Pria parubaya itu berkata dengan heran. Saya tahu orang-orang ini tidak akan menyerah. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang ini melarikan diri kali ini. Nenek moyang dari pola ilahi berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Tuan, bagaimana Anda tahu bahwa adik laki-laki ini pasti bisa menarik orang-orang dari arah Demon? Pria parubaya itu bertanya dengan bingung. Karena garis keturunannya berbeda dari kita. Jika dia terus mengukir pola formasi, orang-orang dalam formasi iblis pasti bisa merasakannya. Dan mereka juga akan mengambil risiko demi garis keturunan khusus ini. Ini juga kesempatan kita. Nenek moyang pola ilahi menjelaskan. Ya, saya juga memperhatikan bahwa ada beberapa jenis aura di tubuh adik laki-laki saya, termasuk aura setan, manusia, dan bahkan binatang. Aneh sekali, bagaimana seseorang bisa memiliki aura 3 ras sekaligus? Kata pria parubaya. Nenek moyang Senwen hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Bab 4096. Minum anggur dan makan daging. Saat ini, dia tidak tahu apa-apa sama sekali, jadi dia bekerja keras untuk mengukir pola ketuhanan dan terus-menerus menggunakan jiwa ketuhanannya untuk merasakan. Awalnya Dev menghafal dengan menghafal dan menyalin labu, namun kini Dev sedang mengukir pola ketuhanan sambil merasakan misteri dalam pola ketuhanan. Dia tahu bahwa ketika dia bergabung dengan pola ketuhanannya akan berhasil. Tapi dia tidak tahu kapan dia akan berhasil, jadi dia hanya bisa melipat gandakan usahanya. Dia tidak bisa terjebak di tempat ini terlalu lama, masih banyak yang harus dia lakukan. Terlebih lagi, Bai Qian dan Huo Feng sama-sama diusir dari kota Huhuang dan pergi ke wilayah barat. Bagaimana jika mereka dalam bahaya? Sekarang mereka semua adalah wanita telanjang, dan mereka tidak boleh berada dalam bahaya. Setelah dia mengukir pola dewa berkali-kali, ketika dia berbaring di gubuk jerami untuk beristirahat, mata merahnya muncul lagi, dan kali ini, terlihat jelas ada sesuatu yang aneh di mata merahnya. Tirai cahaya formasi di sekitarnya terbuka, mengisolasi sepasang mata ini dari luar. Dev sangat bingung, ada apa yang selalu menatapku lekat? Dev mencoba menggunakan mata Tianming untuk melihat lawan dengan jelas, tetapi mata Tianming tidak dapat menembus formasi di sekitarnya. Saya harus mengatakan bahwa formasi pola ilahi memang kuat, jauh lebih kuat daripada formasi rune yang diukir dengan kekuatan spiritual. Cukup tutup mata Anda, jangan melihat apapun, istirahat yang baik, lalu lanjutkan mengukir pola ilahi. Dengan setiap ukiran, pemahaman Dev tentang pola ketuhanan semakin dalam. Dan karena rumput penekan jiwa, Dev merasa kekuatan pikiran jauh lebih kuat. Setiap kali dia mengukir, Dev dengan sengaja memasukkan kekuatan pikiran ke dalam pola ketuhanan secara perlahan. Saat ini, tubuh sudah merasakan menyatu dengan garis ketuhanan. Setiap kali garis ketuhanan diukir, garis ketuhanan terasa seperti pembuluh darah di dalam tubuh, dan aliran kekuatan pada garis ketuhanan seperti itu. Aliran darah. Hubungan antara setiap pola ilahi secara bertahap menjadi jelas.
Beberapa pola ilahi yang tampaknya tidak berhubungan tampaknya dihubungkan oleh kapiler yang tak terhitung jumlahnya di tengahnya. Pada saat ini, pola ketuhanan tidak lagi terlihat seperti benda mati, tetapi lebih seperti manusia hidup dengan daging dan darah, tetapi Dev belum sepenuhnya menguasai fusi, jadi yang bisa dia rasakan hanyalah bulu dan daging. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi pria parubaya itu datang lagi. Kali ini dia tidak membawa ramuan apapun, melainkan sebotol anggur enak dan makanan. Meski dengan kekuatan Dev dan yang lainnya, meski mereka tidak makan atau minum, itu tidak masalah sama sekali. Namun minum alkohol dan makan daging bukanlah solusi makanan dan pakaian, melainkan perasaan yang Anda inginkan. Adik laki-laki, istirahatlah. Guru memintaku membawakan anggur dan daging yang enak untuk diminum bersamamu. Pria parubaya itu meletakkan makanan dan anggur di atas meja tua dan berkata. Dev mengangguk dan mulai makan dan minum bersama pria parubaya itu. Meskipun mereka berdua belum pernah bertemu satu sama lain beberapa kali, Dev memiliki kesan yang baik terhadap apa yang disebut kakak laki-laki di depannya. Melalui percakapan, Dev juga mengetahui bahwa nama kakak laki-lakinya yang telah berubah dari seekor tikus putih kecil adalah Bai Jue. Nama ini diberikan oleh nenek moyang pola ilahi. Kakak Bai, aku ingin tahu bagaimana kabar Gu Tianchao. Dev bertanya pada Bai Cho. Dev masih mengkhawatirkan Gu Tianchao, karena dia berjanji pada Gu Tianchao untuk membantunya menjadi pemimpin sekte, dan dia bisa mendapatkan giok darah. Jika Gu Tianchao tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mengambil tindakan sendiri, bagaimana dia bisa mendapatkan giok darah saat itu? Adik laki-laki, apakah kamu masih memikirkan tentang giok darah? Bai Chai berkata sambil tersenyum. Dev tertegun sejenak, lalu berkata dengan canggung, Kakak Bai, bagaimana kamu tahu ini? Hahaha, ada beberapa hal tentang sekte Liang Yi yang luput dari pandangan guru, tapi jangan khawatir, Gu Tianchao sangat baik. Kamu mengerahkan seluruh energimu untuk mempelajari tato sekarang. Setelah kamu selesai dan pergi dari sini, yang perlu kamu lakukan terhadap gerbang Liang Yi hanyalah membuka mulutmu. Bai Chai tertawa keras. Bersambung.